Pernah kan ngerasain nyeri? Kita semua pasti pernah. Nah, nyeri itu sebenarnya sinyal alarm dari tubuh kita, tapi seringnya kerasa kayak misteri yang susah banget dipecahin. Entah itu sakit kepala ringan, atau nyeri sendi yang ganggu banget, tubuh kita tuh sebenarnya lagi coba ngomong sesuatu. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda bisa ngerti kenapanya di balik rasa sakit itu? Bisa jadi penerjemah buat tubuh sendiri. Ngerti sinyal-sinyal ini tuh bukan cuma bikin tenang, tapi juga ngasih kita kekuatan buat ambil tindakan yang pas. Nah, buat ngebongkar ini semua, kita bakal nyelam ke sumber yang super kredibel, panduan praktik klinis resmi dari Perdosi, atau Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Anggap aja ini buku contekannya para dokter ahli saraf. Perjalanan kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita intip cara dokter mikir. Terus, kita bedah 2 kasus yang paling umum, sakit kepala dan nyeri sendi. Terakhir, kita tarik kesimpulan soal gimana caranya pulih. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Di sini kita bakal ngebongkar petanya para ahli saraf. Gimana sih cara mereka, secara sistematis ya, menelusuri keluhan nyeri sampai ketemu solusinya? Jadi kuncinya tuh di sini, logika. Nyeri itu nggak acak. Panduan ini ngasih kerangka berpikir yang jelas banget. Mulai dari gejala, terus ke diagnosis, baru ke penanganan. Jadi ini bukan nebak-nebak, tapi benar-benar proses investigasi yang terstruktur. Oke, sekarang yuk kita coba pakai cara berpikir tadi ke kasus yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin, sakit kepala. Nah, panduan ini ngebahasnya detail banget. Contohnya migrain. Ini bukan sekedar sakit kepala yang parah ya. Menurut panduan ini, migrain itu sebuah kejadian neurologis. Ciri khasnya apa? Rasanya tuh nyut-nyutan, berdenyut, kayak ada detak jantung di kepala. Biasanya di satu sisi aja, dan sering banget dibarengin sama mual atau mata jadi super sensitif sama cahaya. Nah, bedanya tuh jelas banget. Kalau sakit kepala tipe tegang, rasanya kayak kepala diikat kencang di kedua sisi. Migrain ya itu tadi, nyut-nyutan di satu sisi. Nah, ada lagi sakit kepala cluster. Ini yang paling parah. Rasanya kayak ada yang nusuk tajam di sekitar satu mata. Paham bedanya? Ini penting banget loh pas kita ngobrol sama dokter. Dan ini nih yang paling penting. Panduan ini benar-benar nekenin peran aktif kita sebagai pasien. Ini bukan cuma soal minum obat loh. Kuncinya adalah manajemen mandiri. Kita harus kenali apa pemicunya, jaga pola tidur, lakukan teknik relaksasi. Nah, itu semua adalah benteng pertahanan pertama yang paling dianjurkan. Oke, dari kepala, sekarang kita turun ke bagian tubuh lain. Yuk, kita lihat gimana pendekatan terstruktur yang sama bisa juga dipakai buat ngurai nyeri sendi dan saraf. Pernah nggak sih ngerasa kesemutan atau nyeri di pergelangan tangan habis ngetik lama? Nah, itu bisa jadi carpal tunnel syndrome. Panduan ini ngejelasinnya simpel banget. Intinya, ada saraf yang kejepit atau ketekan di pergelangan tangan. Jadi akar masalahnya itu tekanan mekanis. Dan ini dia peta berpikir dokter dalam bentuk visual. Nggak usah pusing sama detailnya, tapi perhatiin alurnya deh. Dokter itu nggak langsung nebak. Mereka mulai dari pertanyaan kunci. Ada tanda bahaya nggak? Kayak demam atau tiba-tiba lemes? Kalau nggak ada, baru mereka nilai separah apa nyerinya. Dari situ, alur ini yang nuntun mereka ke langkah berikutnya. Semuanya sistematis kan? Nah, buat cedera umum kayak keseleo, panduan ini ngasih langkah praktis yang bisa langsung kita lakuin di rumah. Metode RISE. Gampang kok ngingatnya. Rest atau istirahat, ice atau kompres es, compression atau dibebat, dan elevation atau ditinggikan. Ini pertolongan pertama non-obat yang ampuh banget buat ngurangin bengkak dan radang. Intinya gini, mau itu tenis elbow, nyeri bahu, atau sakit lutut, prinsip dasarnya tuh sama. Panduan ini nunjukin kalau dengan pendekatan yang sistematis, dengerin cerita pasien, periksa, terus tentuin penanganan, hampir semua jenis nyeri itu bisa dipetakan dan dikelola dengan baik. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang menyatukan semuanya. Jadi, apa sih benang merah dari semua panduan ini? Jawabannya ada di 2 kata, edukasi dan kemitraan. Jadi gini, di sepanjang panduan ini selalu ada 2 pilar utama pengobatan. Yang pertama, pilar farmakologis. Ya, ini obat-obatan buat ngilangin gejala. Tapi yang nggak kalah pentingnya, pilar kedua, non-farmakologis. Ini isinya fisioterapi, ngatur pola makan, ubah gaya hidup. Nah, kunci pemulihan yang sukses itu bukan milih salah satu, tapi kombinasi cerdas dari keduanya. Dan jujur, ini salah satu poin favorit saya dari panduan ini. Humanis banget. Kutipan ini, dari bagian sakit kepala, nunjukin kalau pemulihan itu bukan cuma urusan fisik. Nyeri yang lama itu kan bisa bikin stres, jadi dukungan dari keluarga buat nenangin pasien, itu udah bagian dari terapi itu sendiri.
Kalau kita mau ringkas seluruh panduan yang tebelnya ratusan halaman ini jadi satu kata aja, kata itu adalah edukasi. Ya, edukasi. Membekali pasien dengan pengetahuan itu fondasinya. Saat Anda ngerti kenapa kok bisa sakit, tahu apa pemicunya, tahu cara ngatur aktivitas, Anda itu bukan lagi jadi korban dari rasa sakit. Anda yang pegang kendali. Jadi, setelah kita lihat bareng-bareng gimana para ahli memetakan rasa nyeri, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apa nih langkah pertama yang bakal Anda ambil buat mulai lebih mendengarkan tubuh Anda sendiri?